Untuk menjadikan suatu negara menjadi besar dan maju diperlukan biaya yang sangat besar. Salah satunya adalah dengan membangun infrastruktur. Untuk mendapatkan biaya tersebut, banyak negara harus berhutang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan banyak negara harus berhutang dalam jumlah besar untuk mengelola negaranya. Bahkan negara sebesar Amerika Serikat dan Jepang utangnya saat ini di atas 100 hingga 200% dari GDP. Ya, Sri Mulyani menerangkan ada instrumen lain bila suatu negara tidak mau mengandalkan utang untuk membangun negaranya. Caranya dengan mencetak uang sebanyak-banyaknya. Namun hal tersebut mempunyai atau memiliki resiko yang cukup besar, yaitu akan meningkatkan inflasi yang sangat besar dan membuat uang negara tersebut tidak berharga. Talk with expert atau breakfast with experts. Oke, soal isu viral kita yang pertama ini sepertinya membahas Menteri Keuangan ya, Sri Mulyani Indrawati. Nah, beberapa waktu lalu Iki saya sempat nonton podcastnya Close the Door gitu ya. Ini kan ngobrol sama Bu Sri Mulyani. Nah, memang beliau nih kayaknya kalau ada ketemu orang gitu ya, kemudian orang tersebut itu bilang, Bu saya bayar pajak loh. Bu Sri Mulyani ternyata seneng banget Wiki katanya. Kamu bayar pajak nggak? Aku bayar pajak dong ya, dan tentu saja satu hal yang kemudian juga kita perlu cermati apa yang sudah disampaikan oleh Sri Mulyani bahwa ada opsi lain untuk mendapatkan pembiayaan supaya negara dapat membiayai berbagai macam kebutuhannya. Salah satunya dengan menerbitkan uang sebanyak-banyaknya, tapi inflasi akan gede banget. Otomatis harganya juga akan naik sekali dan otomatis uang tersebut nggak ada nilainya gitu ya. Nah, kita sebagai masyarakat pilih yang mana nih ya. Nah, ini ada beberapa komentar yang sudah disampaikan oleh netizen followers dari IDX Channel. Kalau ini dari Mas Kaesar, tidak perlu jadi seorang koki untuk mengomentari masakan, tidak perlu jadi profesor ekonomi untuk mengomentari permasalahan ekonomi negara. Nggak apa-apa kita berkomentar mengenai utang negara yang kemudian terus bertambah, dan juga kita komentar soal cadangan devisa yang turun gara-gara harus membayar utang dari pemerintah. Artinya masyarakat punya alarm nih, punya perhatian khusus, punya concern. Ini karena masyarakat Indonesia sayang sama negaranya. Betul aja. sekali. Makanya kita komentar. Iya, dan tentunya ini ada komentar lainnya dari netizen IDX Channel. Ini dari Izul Siroj. Buat netizen, belilah surat utang negara berupa obligasi, sukuk, dan lainnya. Bantu permodalan di Indonesia supaya pemegang permodalan mayoritas dari negeri sendiri nanti yang menikmati juga yang punya modal. Jangan koar-koar utang tapi nggak mau memajukan negara. Bantu negara untuk penanganan pandemi juga. Nah, ini seperti yang tadi sudah Wiki sampaikan ya, kalau bisa ketika negara mengeluarkan surat utang yang kita serap sebanyak-banyaknya, karena di sisi lain bukan cuma negara yang diuntungkan, kita juga diuntungkan gitu ya. Kita punya satu pegangan untuk berinvestasi ya di masa mendatang, Wiki. Ya, dan kalau kita lihat ketika kita mengkoleksi surat utang negara, kayaknya saya jarang banget deh dengar kasus bahwa pemerintah Indonesia gagal bayar. Artinya secara fundamental kita kemudian cukup aman lah gitu jika ingin melihat obligasi sebagai salah satu instrumen investasi. Kemudian ini ada da_Vinka21, berhutang kalau sifatnya produktif dan sanggup bayar nggak masalah, itu memang perlu, tapi tidak semua masyarakat memahami hal tersebut. Utang seakan-akan menjadi sentimen negatif di pikiran banyak orang, ciri-ciri orang suka ngutang di lingkungannya katanya gitu. Ini kenapa dia jadi curhat kayaknya ya? Mungkin dia meng-capture stereotip orang-orang kenapa akhirnya khawatir ketika mendengar utang yang terus bertambah, karena diartikan sesimpel itu begitu ya. Tapi balik lagi, ketika memang utang itu digunakan untuk satu hal yang produktif, kenapa enggak? Karena ketika digunakan untuk sektor yang produktif, nanti kan akan memberikan return juga kepada kita. Betul, jadi dari kita untuk kita juga sebenarnya gitu ya, Wiki ya. Oke.